Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Tertulis demikian, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan menyampaikan mengenai apa yang harus dilakukan umatnya ketika ada malapetaka, kekeringan, kelaparan, dan wabah penyakit yang menimpa umat Tuhan. Ayat ini masih terus relevan sampai sekarang ini, karena dalam berbagai ayat dalam perjanjian baru, Tuhan menghendaki adanya pertobatan dari semua manusia ketika ada malapetaka yang Dia izinkan terjadi di atas bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua macam respon yang biasanya muncul menyikapi bencana, malapetaka atau wabah penyakit. Respon yang pertama adalah bertobat, dan respon yang kedua adalah tidak mau bertobat. Ada banyak ayat-ayat yang berisi peringatan Tuhan kepada setiap orang yang tidak mau bertobat ketika ada malapetaka dan wabah penyakit terjadi atas negeri mereka. Oleh sebab itu, saudara, mari kita responi dengan benar setiap situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ambillah sikap untuk bertobat dan mencari Tuhan. Mungkin kita merasa hidup kita sudah benar, tidak ada yang salah, tapi bagaimanapun juga, kita perlu menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari dosa. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Ketika kita merasa diri kita tidak ada dosa, disitulah kita sebenarnya telah jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam ayat ini Tuhan menyerukan 4 hal untuk dilakukan. Yang pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Artinya, mencari tahu kehendak Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan atas hidup kita. Dan yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dengan kata lain, bertobat. Dan ada 3 hal yang akan dilakukan Tuhan karena hal tersebut, yaitu pertama, mendengarkan doa umatnya. Yang kedua, mengampuni dosa-dosa umatnya. Dan yang ketiga, memulihkan keadaan negeri umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi wabah sekarang ini, di mana terjadi berbagai pembatasan dalam aktivitas yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, marilah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam ayat ini. Janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain, tapi baiklah kita mengoreksi diri kita pribadi dan mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan bertobat, agar keadaan negeri kita dan kehidupan kita juga secara pribadi dipulihkan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi saudara saat ini, baik atau tidak baik keadaannya, ambillah sikap untuk bertobat dan berdoa bagi diri kita pribadi, keluarga kita, jemaat, dan negeri kita, agar terjadi pemulihan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar.
yang mengingatkan kami untuk meresponi dengan benar setiap situasi yang terjadi saat-saat ini, yang melanda seluruh bumi. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan kami mau berdoa saat ini, memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami semua. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan atas kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah negeri kami Tuhan. Ampunilah umat-Mu ya Tuhan. Dan pulihkanlah negeri kami. Kami mau hidup dalam pertobatan. Kami mau menuruti firman-Mu Tuhan. Dan senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu ada dalam rencana Tuhan dan selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa-doa kami. Dan Engkau mengampuni kami, serta memulihkan keadaan kami dan keadaan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami terus ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami jalani dalam sukacita, kemenangan, dan ketaatan penuh kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.